Oke, sekarang kita akan ada untuk aturan-aturan terbaru atau juga informasi penting yang perlu teman-teman kalian ketahui di tahun depan, tahun 2024 untuk pencairan bantuan di tahap 1, teman-teman. Wah, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita ada untuk aturan-aturan baru, info penting untuk teman-teman baik KPM, PK, BPNT mengenai aturan terbaru yang akan diterapkan di tahun depan, di tahun 2024 yang juga berkaitan untuk pencairan bantuan tahap 1. Jadi buat teman-teman juga harus tahu aturan terbaru seperti apa dan juga persyaratannya agar kalian tetap bisa mendapatkan bantuan sosial sebagai KPM aktif di tahun depan untuk bantuan PKH, BPNT dan juga pastinya bantuan lainnya karena ini menggunakan data yang sama dari DTKS, teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video agar kalian tahu secara detail dan juga paham syarat-syarat terbarunya dan juga bisa melakukan perbaikan jika emang ada yang perlu kalian lakukan agar tetap menjadi penerima bantuan sosial di tahun depan, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa untuk mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah bagaimanakah update menurut kalian sampai dengan siang hari ini. Jika ada yang baru share lagi, infokan daerah mana bang apa, dan jika belum share mohon bersabar karena masih di proses bertahap. Dan juga ada pertanyaan pun bisa komen bawah, jadi saling update informasi dan juga diskusi secara sopan di kolom komentar, teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan teman, tidak lupa, kita lagi buat giveaway untuk teman semua, mungkin subscriber baru nonton channel ini, dan juga mungkin baru nemu channel ini, dimana sekarang kita ada buat giveaway buat teman-teman semua dengan total hadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan dapat Rp50.000. Gimana cara ikutnya? Sangat gampang. Pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, lalu kalian like video saya dan juga pastinya komen, teman. Jadi paling banyak komen, paling sering komen itu yang berpeluang untuk bisa menangkan giveaway dari channel ini. Jadi buat yang sudah support, sudah selalu komen, semoga saja kalian yang terpilih menjadi pemenang nanti di tanggal 24 Desember, teman-teman. Oke, sekarang kita akan ada untuk aturan-aturan terbaru atau juga informasi penting yang perlu teman-teman kalian ketahui di tahun depan, tahun 2024 untuk pencairan bantuan di tahap 1, teman-teman. Nah, yang pertama, teman ya, hal yang paling dasar adalah bansos ataupun juga bantuan sosial, terutama bantuan PKH, ini adalah program bersyarat, teman-teman. Jadi, kalian harus memenuhi syarat ini agar bisa dapat bantuan ini. Jadi, tidak bisa sekedar daftar, pasti dapat. Itu harus ada syarat-syarat yang perlu kalian penuhi. Contoh, seperti bantuan PKH, teman-teman. Di mana syarat utama dari penerima bantuan PKH adalah dari keluarga yang tidak mampu dan juga memiliki komponen yang masuk ke dalam kategori bantuan PKH. Di sini ada 7 komponen, teman-teman ya. Jadi komponen dari yang paling awal adalah komponen ibu hamil, teman-teman. Lalu komponen anak usia dini. Jadi biar nggak salah paham ya. Karena kalau kita sebutnya balita, itu adalah bayi usia di bawah 5 tahun. Tapi di sini yang di-cover oleh pemerintah adalah anak usia dini dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, teman. Jadi kalau balita kurang tepat. Lebih tepat adalah anak usia dini, teman-teman. Nah, itu ya. Itu komponen yang kedua. Itulah komponen sisi kesehatan, teman-teman. Kemudian ada komponen yang dari sisi pendidikan adalah komponen anak SD, SMP, dan juga SMA. Lalu yang berikutnya komponen dari segi kesejahteraan ada komponen disabilitas dan juga ada komponen lansia, teman-teman. Jadi itu adalah 7 komponen yang ada dalam program bantuan PKH atau program keluarga harapan. Dan setiap komponen itu punya nominalnya berbeda-beda, teman-teman. Nah, kemudian untuk tahun depan, ini pun juga akan menggunakan skema yang sama, di mana sebagian KPM akan menerima bantuan lewat PT Pos, yang PT Pos akan dicairkan setiap 3 bulan sekali. Kemudian, sebagian lagi akan cair lewat KKS. Dan sekarang antara bantuan PKH dan juga BPNT ini sudah sama ya. Jadi yang KKS fix 2 bulan sekali, yang PT Pos itu 3 bulan sekali. Baik PKH dan juga BPNT. Kemudian untuk besarannya, teman-teman, ini pun juga
Kalau secara total dalam setahun itu jumlahnya sama. Tapi karena ada yang cair 2 bulan sekali, ada yang cair 3 bulan sekali, itu nominalnya berbeda-beda, teman-teman. Ini contoh tabel yang bisa lihat ya. Jadi ada yang cair 3 bulan sekali, ada yang cair 2 bulan sekali. Contoh yang paling banyak yang KKS itu akan cair 2 bulan sekali. Jadi misalnya kayak anak SD, teman-teman, ini dapatnya adalah 150.000 per 2 bulan. Kalau 3 bulan dapatnya 225.000, seperti itu. Kemudian anak SMP, itu kalau per 2 bulan dapatnya 250.000. Tapi kalau dia 3 bulan itu dapatnya 375.000, teman-teman. Kemudian anak SMA, SMK, kalau per 2 bulan itu dapatnya 333.000 sekian-sekian, tapi kalau untuk 3 bulan lewat PT Pos itu dapatnya 450.000. Kemudian disabilitas, itu dapatnya adalah 400.000 untuk yang per 2 bulan atau yang lewat KKS, tapi kalau PT Pos itu dapatnya 600.000 rupiah. Ini pun juga sama dengan yang lansia, kalau untuk alokasi 2 bulan dapatnya 400.000 rupiah, tapi kalau yang lewat PT Pos dapatnya 600.000 rupiah. Kemudian kalau yang ibu hamil, teman-teman, untuk alokasi 2 bulan itu akan dapat 500.000 rupiah, sama juga dengan yang anak usia dini, tapi kalau lewat PT Pos yang cair 3 bulan sekali dapatnya 750.000 rupiah sekali transfer atau sekali pencairan, teman-teman, seperti itu. Jadi itulah informasi dasar yang juga perlu teman-teman ketahui untuk pencairan di tahun depan, di tahun 2024, teman-teman. Kemudian info lain juga, teman-teman, untuk teman-teman agar kalian bisa mendapatkan bansos, pastikan kalian sudah dan harus terdata di DTKS. Karena DTKS adalah sumber data dari Kemensos untuk memberikan bantuan. Jadi pastikan datanya selalu update, selalu padan antara data di DTKS, Dukcapil, dan kalau punya anak sekolah, komponen SD, SMP, SMA, itu juga harus datanya sama dengan di Dapodik. Jadi harus sinkron, teman-teman. Karena jika ada perbedaan data-data antara salah satunya, itu nanti akan membuat kalian tidak aktif karena dianggap datanya tidak padan, jadi tidak bisa diproses untuk bantuannya, teman-teman, seperti itu. Kemudian juga untuk bantuan PKH, teman-teman, kan ada 7 komponen ya, tapi setiap keluarga itu hanya bisa maksimal 4 komponen, teman-teman. Jadi tidak bisa ke-7-nya itu ada dan kalian dapat bantuan semuanya. Maksimal hanya 4 komponen dalam satu keluarga. Jadi misal sudah ada anak SD, SMP, lalu juga ada anak usia dini, tapi ada lansia, ada disabilitas, hanya 4 komponen yang bisa diberikan bantuan. Jadi tidak bisa lebih dari 4, seperti itu. Kemudian juga, teman-teman, untuk anak balita itu kan usia 0 sampai 6 tahun, lalu kalau untuk anak sekolah juga sesuai dengan pendidikannya, dan ini pun yang di-cover hanya anak sampai anak kedua, teman-teman. Jadi misal kalian punya anak 4, anak ketiga dan keempat itu tidak bisa dibantu ataupun diberikan bantuan. Jadi misal kalian punya anak balita yang ketiga kalinya, ini yang ketiga tidak akan diberikan bantuan PKH, seperti itu. Ataupun juga jika kalian punya anak 3, yang 2 sudah SMA dan juga SMP, anak ketiga baru mau SD, itu tidak bisa diberikan. Jadi hanya ada 2 anak yang ditanggung oleh pemerintah. Saya juga dengan program KB dari pemerintah, teman-teman, seperti itu. Jadi juga buat teman-teman semua, pastikan juga dengan aturan terbaru ya, di keluarga kalian tidak ada penerima upah di atas UMK, UMR, UMP, dan terdata di Bidang Kerjaan, karena jika nanti kalian terdata, dianggap sudah mampu, kalau sudah punya kerja tetap, itu nanti akan dicabut untuk bantuannya. Ataupun ada pensiunan ASN, pensiunan pegawai negeri di lokal kalian, itu juga nanti bisa dicabut untuk bantuannya. Karena memang sekarang sudah semakin ketat, teman-teman. Karena juga ini pun juga banyak temuan sebelumnya itu banyak ASN ataupun juga pegawai negeri itu malah dapat bansos, dan sekarang benar-benar ditekankan, diketatkan. Jadi setiap melakukan pencairan, pemerintah selalu melakukan proses verifikasi data setiap akan pencairan. Jadi kalau cair 2 bulan sekali, setiap 2 bulan sekali akan diproses verifikasi data. Jadi nanti jangan aneh jika bulan pertama kalian dapat tahap pertama, tahap kedua tidak dapat. Mungkin sudah terdata dan akhirnya data yang berubah, jadi dianggap tidak layak. Atau malah sebaliknya, tahap pertama nggak cair, tahap kedua malah cair. Itu karena kalian mungkin sebelumnya ada anggota keluarga yang bekerja, tapi setelah dicek lagi tidak bekerja. Itu juga membuat kalian akhirnya dapat bantuan dari pemerintah, teman-teman, seperti itu. Ini pun juga bantuannya setahun penuh ya, dengan skema yang sama dengan yang akhir tahun ini, jadi skema PT Pos dan juga KKS Bank. Dan juga untuk banyak KPM baru yang memang nanti jika belum dapat
kartu KKS itu akan cair lewat PT Pos dulu. Nanti jika sudah sampai selesai untuk KKS-nya, baru nanti akan cair lewat KKS, teman-teman, seperti itu. Dan juga buat teman-teman juga ada aturan baru di mana ada keterangan bahwa untuk penerima bantuan itu maksimal 5 tahun. Kecuali jika mereka dianggap masih belum mampu, ada usulan lanjutan ulang dari pendamping karena dianggap masih perlu bantuan, itu bisa diperpanjang. Tapi kalau tidak, kemudian juga akan diberhentikan ataupun digraduasi untuk penerima bantuan setelah 5 tahun, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi teman, untuk update untuk pencairan dan juga informasi mengenai teman-teman semua, jadi pastikan kalian mengatur penting ini dan juga kalian tahu data seperti apa, apakah ada syarat yang kalian langgar. Jika emang tidak ada, dipastikan tahun depan pun kalian masih akan dapat mendapatkan bantuan ini, ditambah juga ada bantuan beras 10 kg yang sudah positif akan diperpanjang sampai dengan bulan Maret tahun 2024, teman-teman, seperti itu. Untuk bantuan lainnya saya akan bahas next video, jadi juga pastikan kalian terus dan juga simak videonya secara utuh agar dapat paham dan juga infonya lengkap. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.